Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Day atau Hari Buruh Internasional 1 Mei selalu saja menyisakan kisah dan cerita tersendiri. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari Buruh Internasional diperingati oleh para buruh khususnya di Indonesia dengan kembali turun ke jalan, melakukan aksi demo dan menyampaikan tuntutan mereka. Sekali lagi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, demo dan kembali berdemo. Kita memaklumi ketika buruh turun ke jalan setiap 1 Mei di Hari Buruh Internasional, karena bisa jadi ada banyak hal yang harus mereka sampaikan, baik kepada pemerintah ataupun juga kepada para pengusaha yang selama ini menjadi mitra mereka. Namun, lagi-lagi nampaknya demo, aksi turun ke jalan dan hal yang seperti itu belum juga membuahkan hasil. Terbukti dari tahun ke tahun masih juga terjadi demo dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Saya dan mungkin Anda juga memaklumi bahwa ada alasan tersendiri ketika para buruh masih saja turun ke jalan. Mungkin ada ketidakpuasan buruh akan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait nasib mereka. Dianggap pemerintah seolah tidak berpihak kepada buruh. Lebih daripada itu, buruh juga merasa tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan selama ini. Kata sejahtera jelas masih jauh dari ukuran mereka para buruh Indonesia. Namun, sebagai pribadi, saya sangat menyayangkan sih ketika buruh harus membuang energi mereka turun ke jalan menyampaikan tuntutan ini dan itu. Bahkan dari catatan sih, mereka turun ke jalan itu tidak hanya di Hari Buruh Internasional. Ada beberapa momen atau kesempatan ketika terjadi sesuatu yang dianggap itu tidak berpihak kepada buruh, dengan sendirinya dalam satu komando buruh akan turun ke jalan. Ya, sebetulnya ini bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang dianggap itu hal yang tidak boleh atau apalah. Ketika demo dilakukan dengan tertib, demo tidak mengganggu orang lain, terutama kepentingan umum. Namun sekali lagi, secara pribadi saya sih menyayangkan ketika demo itu harus tetap terjadi, namun pada akhirnya tidak ada hasil yang didapatkan. Pemerintah seolah menutup telinga, para pengusaha pun demikian. Jadi apapun yang disampaikan oleh para buruh seolah-olah itu hanya dianggap sebagai angin lalu. Dari catatan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal, di Indonesia sendiri ada sekitar 70 juta buruh saat ini. Dan jika saja 70 juta buruh memperingati Hari Buruh Internasional dengan cara yang simpatik, mungkin itu akan jauh lebih bukan saya menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga. Mungkin itu akan menjadi sesuatu yang menambah nilai plus buruh itu sendiri. Luar biasa ketika misalkan di Hari Buruh Internasional justru dalam peringatan tersebut buruh melakukan aksi sosial, aksi simpatik lainnya yang setidaknya akan lebih memberikan manfaat untuk yang lainnya. Masalah sampaikan tuntutan, masalah ketidakpuasan ini itu mungkin bisa saja dilakukan, tidak harus dalam aksi demo seperti itu. Namun lagi-lagi itu hak para buruh. Ini hanya sekedar mungkin ada semacam keinginan tersendiri bagi saya yang memang tidak melihat dan tidak merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh para buruh. Namun sekali lagi simpati untuk buruh Indonesia, karena bagaimanapun Anda adalah salah satu yang memang memiliki peranan tersendiri dalam mengisi pembangunan yang ada di tanah air kita. Dan 70 juta buruh yang ada di Indonesia yang disampaikan oleh Said Iqbal berdasarkan data yang ada. Menariknya, dalam pidato yang dilakukan di GBK, di May Day Fiesta, kalau saya tidak salah, Said Iqbal menyampaikan seharusnya para buruh tidak
tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Jika buruh memiliki paling tidak 30 kursi perwakilan di DPR, baik pusat, provinsi, ataupun kota atau kabupaten. Itu artinya menurut Said Iqbal, buruh hanya membutuhkan 5-6 juta suara untuk keterwakilan mereka di parlemen. Jika ini benar, mungkin bisa menjadi satu alternatif bagi buruh kita agar mereka tidak capek-capek turun ke jalan. Karena ada perwakilan buruh di parlemen yang akan memperjuangkan nasib mereka. Ini menarik, mungkin perlu dicermati, perlu digarisbawahi oleh para buruh di Indonesia. Ketika mereka sama-sama ingin berjuang, mengapa tidak ada kesempatan untuk melalui jalan yang lebih baik, jalan yang setidaknya tidak harus para buruh turun ke jalan. Kemarin saja dari catatan yang ada, buruh yang turun ke jalan melakukan aksi demo di 1 Mei sekitar 50.000 buruh. Itu masih dalam suasana libur Idul Fitri, terkonsentrasi di Patung Kuda, kemudian di GBK. Dan menurut kabar juga di beberapa provinsi, bahkan hampir di semua provinsi di Indonesia, tepatnya 38 provinsi, buruh juga melakukan aksi demo turun ke jalan. Luar biasa. Ini sesuatu yang memang patut kita apresiasi, patut kita acungi jempol. Berarti buruh benar-benar kompak untuk menyuarakan aspirasi mereka, untuk menyampaikan pendapat mereka dan tuntutan mereka kepada pemerintah ataupun kepada para pengusaha. Dan kemarin dalam aksi demo tersebut, buruh menyampaikan 7 tuntutan yang disampaikan oleh mereka. Yang pertama adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker. Kemudian yang kedua, cabut Parliamentary Threshold 4% dari Presidensial Threshold 20% karena membahayakan demokrasi yang kita kenal. Tuntutan yang ketiga, sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga. Kemudian yang keempat, tolak rencana undang-undang kesehatan maksud saya. Yang kelima, reforma agraria dan kedaulatan pangan, tolak bank tanah, tolak impor beras, kedelai, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai Buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan undang-undang cipta kerja. Dan yang terakhir, HOSTUM atau hapus outsourcing, tolak upah murah. Itulah ketiga tuntutan yang disampaikan oleh buruh di Hari Buruh Internasional 1 Mei kemarin. Namun, kalau boleh saya menyarankan sih, yang patut juga dipikirkan, patut juga dijadikan PR oleh mereka, serikat pekerja buruh dan lain sebagainya, atau mereka-mereka yang memang memiliki kedudukan tinggi untuk memperjuangkan nasib para buruh. Saat ini yang tidak boleh diabaikan adalah nasib mereka para buruh yang harus menerima akibat dari banyaknya perusahaan-perusahaan atau pabrik yang hengkang ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri, sehingga ada banyak sekali timbul pengangguran di sana. Mungkin inilah yang harus dikonsentrasikan menjadi bahan pemikiran mereka-mereka yang memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib buruh di Indonesia. Jangan sampai ketika perusahaan banyak hengkang ke daerah lain ataupun bahkan ke luar negeri, akan ada banyak lagi pengangguran di tanah air. Dan kita juga harus mencermati apa alasannya ketika perusahaan banyak yang pindah ke daerah lain atau ke luar negeri. Mungkin ada saja salah satunya penyebabnya yang datang dari buruh atau dari pihak pemerintah yang memang tidak memberikan keleluasaan kepada para pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan. Ini sangat disayangkan karena sampai saat ini pun pengangguran di Indonesia jelas itu masih tinggi dan perlu diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah. Dalam hal ini iklim kerja juga harus menjadi bahan pertimbangan. Jangan sampai ketika para buruh terus-menerus menyampaikan tuntutannya, menyuarakan apa yang semestinya mereka sampaikan, yang disebut sebagai perjuangan, tetapi pada akhirnya justru akan membuat para pengusaha merasa dirinya tidak nyaman dan malah hengkang ke daerah lain
atau bahkan ke luar negeri. Jelas, nasib buruh kembali yang akan dipertaruhkan. Selamat Hari Buruh Internasional, semoga buruh Indonesia akan jauh lebih sejahtera di tahun-tahun berikutnya. Terlebih, apa yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, jika saja buruh memiliki keterwakilan atau kursi di parlemen, DPR pusat, provinsi ataupun kota dan kabupaten, jelas ini akan menguntungkan bagi buruh. Tidak perlu lagi mereka turun ke jalan berdemo untuk menyuarakan aspirasinya. Mari kita catat bersama. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.